Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan Setiawati dari kelas Psikologi B, kelompok 3, ingin menjelaskan tentang behavioristik menurut John Burdess Watson. John Burdess Watson dilahirkan di Granville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar PhD. John Watson dikenal sebagai pendiri behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling terkenal adalah Psychology as Behaviorists View It. Karya Watson yang diberikan di Universitas Columbia pada tahun 1913. Menurut Watson, dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Oleh karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Peran Watson dalam bidang pendidikan cukup penting. Mengapa demikian? Karena Watson meningkatkan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa memberi konvensi tertentu dalam proses pendidikan akan dapat membuat anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson mengakui bahwa adanya peran pewarisan melalui keturunan atau hereditas di samping pangkuannya yang sudah atas adanya refleks-refleks bawaan. Ia mengemukakan bahwa ada 3 pola reaksi emosional yang bersifat bawaan, yaitu cinta, kemarahan, dan ketakutan. Konsep behaviorisme menurut John Burdess Watson. Yang pertama, teori belajar stimulus respon. Respon model disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorisme menurut Watson. Namun, dalam perkembangan besarnya, koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Dan yang kedua, teori perubahan perilaku belajar. Dalam kelompok behaviorisme ini, manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagian besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respons yang ditampilkan oleh individu. Hubungan stimulus eksternal tersebut dengan respon meliputi diantaranya yang pertama dorongan, yang kedua rangsangan, dan yang ketiga adalah penguat. Perkenalkan, nama saya Pramesti Dwi dengan NIM 06 03 52 4058. Bruce Frederick Skinner atau dikenal dengan nama B.F. Skinner, yaitu seorang psikolog Amerika yang lahir di kota kecil Susquehanna. Selain menjadi psikolog, Skinner juga dikenal sebagai salah satu tokoh behaviorisme dan juga seorang penulis. Skinner melakukan pengembangan analisis perilaku, terutama filsafat behaviorisme radikal, dan melakukan analisis eksperimental perilaku. Ia juga mendirikan sebuah sekolah psikologi penelitian eksperimental. Dia juga menggunakan pengkondisian operan untuk memperkuat perilaku yang merupakan tingkat lanjut dari teori pengkondisian klasik milik Pavlov dengan mempertimbangkan tingkatan respons sebagai ukuran kekuatan respon yang paling efektif. Untuk mempelajari pengkondisian operan, ia menemukan ruang pengkondisian operan atau disebut dengan kotak Skinner. Dan untuk mengukur laju, ia menemukan perekaman kumulatif dengan menggunakan alat-alat ini. Dia dan Carl Spector menghasilkan karya eksperimental Skinner yang paling berpengaruh, yang dituangkan dalam buku mereka yaitu Schedules of Reformation tahun 1957. Karya Skinner berakar pada pandangan bahwa pengkondisian klasik terlalu sederhana untuk
menjadi penjelasan lengkap tentang perilaku manusia yang kompleks. Dia percaya bahwa cara terbaik untuk memahami perilaku adalah dengan melihat penyebab suatu tindakan dan konsekuensinya. Dia disebut pendekatan ini pengkondisian operan. Pengkondisian operan terbagi menjadi bertahap. Ia melakukan eksperimen dengan sebuah merpati. Ia melakukan pengkondisian dengan hasil merpati berputar ke kiri. Kemudian memberinya hadiah untuk setiap gerakan kecil yang dibuatnya ke arah itu. Merpati akan merespon dan membuat gerakan yang lebih besar ke kiri yang mengumpulkan lebih banyak hadiah, sampai burung menyelesaikan lingkaran penuh. Skinner percaya bahwa jenis pembelajaran ini bahkan berhubungan dengan bahasa yang kita pelajari berbicara, sehingga ia memulai mempelajari jika diterapkan pada manusia. Anak-anak dihargai melalui dorongan dan kasih sayang verbal orang tua mereka, karena membuat suara yang menyerupai kata tertentu sampai mereka benar-benar dapat mengucapkan kata itu. Hasil temuan Skinner. Yang pertama ada operan conditioning. Pengkondisian operan atau dikenal juga dengan pengkondisian instrumental adalah metode pembelajaran yang menggunakan penghargaan dan hukuman untuk perilaku. Melalui pengkondisian operan, sebuah asosiasi dibuat antara perilaku dan konsekuensi, baik negatif ataupun positif, untuk perilaku itu. Yang kedua ada schedule of reinforcement. Schedule of reinforcement pada dasarnya adalah aturan yang menyatakan contoh perilaku mana yang akan diperkuat. Dalam beberapa kasus, perilaku mungkin diperkuat setiap kali itu terjadi. Terkadang suatu perilaku yang mungkin tidak diperkuat sama sekali. Jadwal penguatan terjadi baik dalam situasi pembelajaran yang terjadi secara alami maupun situasi pelatihan yang lebih terstruktur. Dalam pengaturan dunia nyata, perilaku mungkin tidak akan memperkuat setiap kali terjadi. Yang ketiga ada Skinner Box. Untuk menunjukkan bagaimana penguatan bekerja di lingkungan yang terkendali, contoh, Skinner menempatkan tikus ke dalam kotak yang berisi tuas. Saat tikus berlari di dalam kotak, ia secara tidak sengaja menekankan tuas, menyebabkan pelet makanan jatuh ke dalam kotak. Setelah beberapa kali berlari, tikus dengan cepat mengetahui bahwa saat memasuki kotak, berlari lurus ke arah tuas dan menekankan ke bawah berarti menerima makanan ringan yang enak. Yang keempat ada cumulative recorder. Perekaman kumulatif adalah alat utama yang digunakan oleh Skinner dalam analisis perilakunya. Dan itu diadopsi secara luas oleh peneliti lain, namun tidak digunakan lagi dengan munculnya komputer laboratorium dan menggunakan grafik garis. Eksplorasi eksperimen utama Skinner tentang tingkat respon yang disajikan dalam bukunya bersama Kenneth Foster, Schedule of Reinforcement, penuh dengan catatan kumulatif yang dihasilkan oleh perangkat ini, merupakan sebuah grafik yang memudahkan menunjukkan bagaimana perilaku berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima ada radical behaviorist, merupakan aliran pemikiran yang berpendapat bahwa perilaku daripada keadaan mental harus menjadi fokus studi dalam psikologi. Ilmu perilaku Skinner menekankan pentingnya penguatan dan hubungan antara rangsangan dan tanggapan yang dapat diamati. Perilaku tidak bergantung pada pikiran, perasaan, atau proses internal lainnya, melainkan mereka adalah peristiwa alam yang terjadi sebagai akibat dan peristiwa lain di lingkungan. Manfaat dan konsekuensi dari suatu perilaku meningkatkan atau menurunkan kemungkinan perilaku itu terjadi di masa depan. Misalnya, jika Sarah menggigit kukunya, dia melakukan bukan sebagai keputusan sadar atau tidak sadar untuk menghilangkan kecemasan, tetapi karena perilaku itu bermanfaat dalam beberapa cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praya Aliazara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie adalah putra pertama dari 5 bersaudara yang lahir dari keluarga berkecukupan, karena ibunya merupakan seorang guru dan ayahnya seorang wiraswastawan. Beliau lahir di Lincoln, Nebraska pada 9 Januari 1886. Setelah lulus dari sekolah menengah kemudian, Guthrie berpindah ke Universitas Nebraska dan lulus dengan ijazah matematika. Kemudian mengajar matematika di beberapa sekolah menengah sambil memperdalam ilmu filsafat di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai dokter. Kemudian dilanjutkan dengan menjadi instruktur pada Departemen Filsafat di Universitas Washington. Setelah 5 tahun kemudian, ia berpindah ke Departemen Psikologi di mana ia menetap sampai karirnya berakhir. Pada usia 33 tahun, Dr. Guthrie pemenang Nobel yang diberikan oleh Asosiasi Psikologi Amerika dalam kategori kontribusi mutakhir.
Selama Perang Dunia II, ia pernah menjadi dekan di Universitas Washington, Departemen Psikologi di sebuah universitas yang kemudian bangunan tersebut dinamai Guthrie Hall. Guthrie membuat kontribusi yang patut diperhitungkan dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya filsafat, psikologi abnormal, psikologi sosial, pelajaran, dan teori psikologi di bidang pendidikan. Salah satu kontribusinya yang paling dikenal adalah teori belajarnya yang berdasar pada asosiasi. Teori belajar Edwin Ray Guthrie secara eksplisit tentang esensi belajar menurut Guthrie yang dikutip oleh Sumdi Suryabrata bahwasanya belajar adalah sifat yang tumbuh dari jiwa manusia itu sendiri. Lebih jauh dikatakan bahwa keinginan setiap manusia untuk belajar dengan cara yang berbeda-beda dari sesuatu yang pernah terjadi adalah untuk menjawabnya di kemudian hari. Dan ini merupakan ciri makhluk hidup yang sehat yang dibekali pikiran. Teori belajar yang dikembangkan Guthrie cenderung meniru teori yang telah berkembang sebelumnya, yakni teori conditioning. Namun pendekatan dipakai adalah one law of learning dan one trial learning. Dalam perkembangan penelitiannya, Guthrie berkesimpulan bahwa belajar merupakan hasil dari sebuah kontinuitas antar struktur, stimuli dan respon belajar. Dari segi hasil dari stimuli dan respon, membentuk sebuah hubungan atau asosiasi yang menimbulkan pengaruh sangat kuat munculnya sebuah respon. Dijelaskan bahwa jika seseorang mengerjakan sesuatu yang memiliki makna di masa lalu dengan adanya seperangkat stimuli, maka cenderung akan terulang kembali ketika terjadi kombinasi stimuli serupa. Pada sisi lain, Guthrie menekankan bahwa model perilaku tidak dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan. Dengan menghadirkan stimulus dengan lingkungan, maka perlu dapat memunculkan pengalaman-pengalaman dalam belajar. Demikian juga perubahan tingkah laku pada masyarakat, yang sangat mungkin terjadi. Pada akhirnya dia memiliki kecenderungan bahwa reinforcement tidak lain adalah upaya merubah struktur stimuli sehingga mencegah seseorang tidak mau belajar. Namun, satu sisi dia menolak anggapan bahwa teori disiplin formal tentang transfer ilmu di mana cenderung membiarkan kondisi pembelajaran apa adanya dengan berpedoman pada prinsip bahwa belajar sebagaimana yang dilakukan. Stimuli penghasil gerakan bagi Guthrie suatu gerakan yang timbul baik berupa mendengar atau melihat dihasilkan dari stimuli yang muncul secara spontan. Dapat digambarkan dengan jelas ketika telepon berdering dan kita beranjak dan mendekati instrumen tersebut, namun sebelum kita menjangkau telepon, suaranya berhenti. Dan ini akan langsung menjadi stimulus dari gerakan kita ke arah telepon, di mana satu gerakan awal menghasilkan gerakan pertama, kemudian gerakan ketiga, gerakan keempat, dan gerakan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clark L. Hull adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori belajar dan perilaku. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam psikologi behaviorisme yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur. Hull lahir pada 24 Mei 1884 di Akron, Ohio, Amerika Serikat. Hull menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Michigan dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Wisconsin, di mana ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1918. Selama di Wisconsin, Hull terpengaruh oleh pemikiran behavioris dan mulai mengembangkan teorinya sendiri. Hull memulai karirnya di bidang pendidikan dan psikologi, mengajar di berbagai universitas. Ia sangat terpengaruh oleh eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh psikolog sebelumnya, seperti John B. Watson dan Ivan Pavlov. Hull berusaha untuk mengembangkan teori yang sistematis tentang belajar dan perilaku. Ia ingin menciptakan model matematis yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk dan dipelajari. Hull mengembangkan teori motivasi yang dikenal sebagai drive theory. Ia berpendapat bahwa perilaku manusia dan hewan didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Ketika ada ketidakpuasan terhadap kebutuhan tersebut, individu akan termotivasi untuk berperilaku guna memenuhi kebutuhan tersebut.
Hull menciptakan persamaan matematis yang dikenal sebagai persamaan perilaku, yang mengaitkan kekuatan respons dengan motivasi dan pembelajaran. Persamaan ini menunjukkan bahwa perilaku adalah fungsi dari motivasi dan pengalaman sebelumnya. Hull menekankan pentingnya penguatan dalam proses belajar. Ia berargumen bahwa perilaku yang menghasilkan hasil positif akan lebih mungkin diulang di masa depan. Di antara karya tulis beliau adalah pertama, Principles of Behavior. Karya ini adalah salah satu buku paling terkenal Hull, di mana ia merangkum teorinya tentang belajar, motivasi, dan perilaku. A Behavior System. Dalam buku ini, Hull mengembangkan pandangan sistematis tentang perilaku dan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku. R.L. Hull meninggal pada 10 April 1952 di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Hull dianggap sebagai salah satu pelopor dalam psikologi behaviorisme. Teori-teorinya tentang motivasi dan belajar memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang perilaku manusia dan hewan. Meskipun beberapa aspek teorinya telah dikritik dan diperbarui oleh psikolog lain, pemikiran Hull tetap menjadi bagian penting dari sejarah psikologi. Ivan Pavlov atau Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September tahun 1849 di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Ia adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Sebelumnya, Pavlov diharapkan akan menjadi pendeta oleh orang tuanya. Maka dari itu, ia disekolahkan di suatu seminari di Rusia dan mulai mempelajari tentang teologi. Namun, sesudah ia membaca buku tentang Charles Darwin, maka ia pun menyadari bahwa ia lebih tertarik pada dunia ilmiah daripada sekolah seminari. Dan ia pun mempelajari tentang agama. Maka dari itu, ia meninggalkan sekolah seminarinya dan mulai kuliah di Universitas Petersburg. Kemudian, Ivan Petrovich Pavlov mulai mempelajari tentang kimia dan fisiologi. Ia lalu berhasil meraih gelar doktornya di tahun 1879 dan kemudian ia melanjutkan penelitian dan percobaannya sendiri dengan melakukan riset tentang sistem pencernaan serta peredaran darah dan lain sebagainya hingga usianya mencapai 86 tahun dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Ivan Pavlov sempat menjadi profesor di bidang fisiologi di Akademi Kedokteran di Kekaisaran Rusia. Ivan Pavlov juga berhasil meraih penghargaan Nobel di bidang psikologi or medicine pada tahun 1904. Temuan teorinya tentang pengondisian sangat besar pengaruhnya dalam bidang psikologi behavioristik di Amerika dan dunia hingga kini. Teori fisiologi temuan Ivan Pavlov ditemukan ketika ia sedang mempelajari proses pencernaan hewan anjing, di mana anjing tersebut akan mengeluarkan air liur jika diperlihatkan makanan. Keluarnya air liur oleh anjing tersebut merupakan suatu hasil reaksi dari suatu stimulus, yaitu berupa makanan. Ivan Pavlov lalu membunyikan lonceng terlebih dahulu sebelum memberikan makanan kepada anjing tersebut. Hal tersebut ia lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Maka suatu reaksi yang terjadi ialah anjing tersebut mengeluarkan air liurnya pada saat lonceng dibunyikan. Bahkan ketika lonceng dibunyikan tanpa disertai dengan pemberian makanan. Kemudian ia pun menarik kesimpulan dan teori fisiologi sebagai suatu refleks bersyarat ataupun condition response dalam ilmu fisiologis dan dapat dijelaskan sebagai yang pertama, stimulus tidak terkondisi, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik, contohnya makanan. Yang kedua, ada stimulus terkondisi, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Contohnya seperti bunyi bel. Yang ketiga, ada respons tidak terkondisi, yaitu refleks alami yang ditimbulkan secara otomatis dengan sendirinya.
Contohnya, mengeluarkan air liur. Yang terakhir ada respons terkondisi, yaitu refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan stimulus terkondisi dan penggabungan stimulus tidak terkondisi. Contohnya yaitu keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Rina Friadi dengan NIM 066035240056. Saya akan berpresentasi tentang salah satu tokoh yang mengembangkan teori behaviorisme yang cukup berpengaruh dalam sejarah psikologi, yaitu Edward Lee Thorndike. Edward Lee, seorang tokoh kunci dalam sejarah psikologi, memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pembelajaran dan pendidikan melalui eksperimennya yang terkenal dengan kucing dalam kotak yang merumuskan hukum efek yang menjadi dasar bagi teori koneksionismenya. Teori ini menekankan pada pembentukan hubungan antara stimulus dan respons dan telah menjadi landasan bagi psikologi pendidikan modern. Selain itu, Thorndike juga aktif dalam pengembangan tes dan pengujian untuk dunia industri, serta berperan penting dalam organisasi psikologi di Amerika Serikat. Lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tahun 1874, Edward Lee Thorndike menunjukkan minat yang besar dalam bidang psikologi sejak usia muda. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Wesleyan dan meraih gelar master di Universitas Harvard, Lee melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Columbia di bawah bimbingan James McKinney Cadell. Masa-masa studi inilah yang menjadi titik awal bagi perjalanan akademiknya yang cemerlang. Edward Lee Thorndike sebagai salah satu pionir dalam psikologi memainkan peran yang krusial dalam perkembangan teori behaviorisme. Berangkat dari gagasan awal John B. Watson tentang pemerolehan bahasa, Thorndike mengembangkan lebih lanjut konsep hubungan asosiasi antara rangsangan dan tanggapan. Teori koneksionisme yang ia kemukakan mendasari pemahaman kita tentang bagaimana perilaku dipelajari melalui pengulangan dan penguatan. Hukum efek salah satu kontribusi paling signifikan Edward Lee, menyatakan perilaku yang diikuti oleh hasil memuaskan cenderung diulang sementara perilaku yang diikuti oleh hasil tidak memuaskan cenderung dihindari. Thorndike juga merintis penelitian mengenai kecerdasan sosial, sebuah konsep yang sangat berpengaruh dalam reformasi pendidikan pada awal abad ke-20. Kontribusi Thorndike yang luas ini telah membentuk dasar bagi banyak penelitian dan aplikasi dalam bidang psikologi pendidikan dan pembelajaran. Peran utama Edward Lee dalam teori behavioristik. Yang pertama ada hukum efek, sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Edward Lee dikenal luas karena perjawabannya dengan kucing dalam kotak teka-teki. Dari eksperimen ini, ia merumuskan hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang memuaskan cenderung diulang, dan yang tidak memuaskan cenderung tidak diulang. Hukum ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang penguatan positif dan negatif dalam pembelajaran. Yang kedua ada koneksionisme. Edward Lee mengembangkan teori koneksionisme yang menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui pembentukan hubungan antara koneksi antara stimulus dan respons. Ketika suatu stimulus, misalnya melihat sebuah tombol, diikuti oleh respons, misalnya menekan tombol tersebut, dan menghasilkan konsekuensi yang memuaskan, maka koneksi antara stimulus dan respons tersebut akan diperkuat. Yang ketiga ada psikologi pendidikan. Edward Lee menerapkan prinsip-prinsip behavioristiknya dalam bidang pendidikan. Ia menekankan pentingnya latihan, pengulangan, dan penguatan dalam proses pembelajaran. Karya-karyanya menjadi dasar bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada pengukuran psikologi. Thorndike juga berkontribusi dalam pengembangan alat-alat pengukuran psikologis seperti tes kecerdasan dan tes bakat.